Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Sri Maharani. Di video kali ini sedikit berbeda ya pembahasannya dengan pembahasan video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya aku membahas tentang sejarah dari Istana Surya Negara, dan video kali ini aku membahas salah satu isi dari buku yang berjudul Dinamika Budaya Pernikahan dari Tionghoa, Tanah Balao Dayak dan Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Dan kali ini aku akan membahas tentang budaya pernikahan dari Tionghoa. Budaya Tionghoa ini sangat menarik loh guys, saksikan video aku sampai selesai ya. Nah, sekarang langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian tentang budaya pernikahan etnis Tionghoa, yaitu dari Cina Teochew atau Teochew Customary Marriage. Etnis Tionghoa di Kalimantan Barat terbagi menjadi beberapa, yaitu Tek atau Hakka, Teochew atau Toko, dan Hokkien atau Kanton. Perkawinan dalam tradisi budaya Tionghoa, khususnya bagi etnis Tionghoa di Pontianak, Singkawang, atau daerah Kalimantan Barat lainnya, merupakan prosesi pernikahan yang tidak dapat diubah, meskipun telah menganut agama Kristen atau Katolik. Tradisi budaya ini merupakan prosesi sakral yang melibatkan banyak unsur kekeluargaan dan budaya Tionghoa yang kental. Ada beberapa tahapan pernikahan dalam budaya Tionghoa, secara khusus pranikah atau persiapan dan perjodohan, lamaran dan pertunangan, pernikahan, resepsi dan pasca nikah. Tahap persiapan dan perjodohan. Dalam tahap persiapan, para calon mempelai biasanya sudah saling kenal dan berpacaran sebelum mereka memutuskan untuk menjalin hubungan serius dengan menikah. Namun, ada juga pasangan yang pernikahannya diatur oleh keluarga, teman, atau kerabatnya. Bagi pasangan ini yang hampir tidak mengenal satu sama lain, mereka diberi kebebasan untuk mengetahui kesepakatan satu sama lain, seperti karakter dan kepribadian, dan diberi pilihan apakah akan melanjutkan perkenalan menuju pernikahan atau tidak. Menuju pernikahan atau tidak ini, jika mereka setuju dan ingin melanjutkan ke pernikahan, calon pengantin masuk ke tahap persiapan. Setelah kedua calon mempelai sepakat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, mereka wajib menginformasikan kepada keluarga masing-masing mereka untuk menyampaikan niat. Setelah itu, Bionang terpilih selama prosesi pernikahan untuk menjembatani komunikasi antara dua keluarga. Bionang biasanya disewa dan dipilih oleh keluarga mempelai pria untuk menjadi juru bicara dan menyampaikan pesan, membawa keinginan dan kebutuhan keluarga mempelai wanita selama proses melamar. Bionang juga berfungsi sebagai presenter selama lamaran, pertunangan, dan pernikahan. Bionang biasanya dibayar dengan angpau atau amplop merah, diisi uang tunai dengan jumlah uang yang ditentukan sebesar bionang pada awalnya. Hal unik tentang pembayaran bionang adalah jumlah biasanya dalam kelipatan angka keberuntungan seperti 8 dan 9. Angka 8 berarti terus-menerus, yang berarti pernikahan itu abadi. Sedangkan angka 9 adalah angka terbesar. Angka ini seperti besar agung dan makmur. Filosofi akad ini dalam pernikahan akan membawa kemakmuran, kekayaan, dan kemuliaan bagi pernikahan. Ketika sebuah bionang setelah terpilih, calon pengantin pria biasanya akan menemui dukun bernama Lauya atau Loya untuk memilih tanggal dan bulan yang baik untuk pertunangan dan pernikahan, dan untuk memberikan bulan, hari, tanggal, dan waktu untuk Songji, Tenhun, dan Hangti sesuai dengan Feng Shui. Dukun akan menentukan tanggal pertunangan dan pernikahan dengan melihat kesepakatan tanggal lahir dan perbedaan usia antara kedua mempelai, dan apakah pada saat hari itu memenuhi rezeki pengantin atau tidak. Setelah menemukan tanggal, bulan, dan jam yang baik, pengantin pria akan melaksanakan belanja dan mulai menyiapkan barang untuk pertunangan yang dikenal sebagai Sangjit, yang secara bersamaan dilakukan dengan lamaran yang dikenal sebagai Tenghun. Tradisi Tionghoa mempercayai kehadiran Loya atau Loya selama persiapan pernikahan akan terhindar dari kesialan atau kejadian yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Peristiwa paling sial yang terjadi menurut budaya Tionghoa adalah kematian salah satu anggota keluarga terdekat, baik dari keluarga mempelai pria atau pengantin wanita, sebelum atau saat menikah. Saat kejadian ini, biasanya upacara pernikahan akan dipercepat atau bahkan ditunda mengalami kesialan. Tahap
upacara pertunangan Sanggit. Dalam budaya asli prosesi lamaran, Sanggit dan Tenghun ada 3 prosesi terpisah. Sebelumnya pengajian dilakukan sebagai prosesi pertama yang dipandu oleh Beona yang berfungsi sebagai juru bicara dan menyampaikan maksud dan tujuan keluarga laki-laki di rumah mempelai wanita. Sanggit adalah sebuah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan, dan pertunangan ini adalah prosesi penyerahan hadiah dari sisi mempelai pria ke mempelai wanita, memberikan tanggal, bulan, dan waktu lamaran dan upacara. Tenghun adalah upacara yang biasanya dipimpin oleh Beona, di mana calon pasangan terikat dalam hubungan pertunangan di dalam keluarga pengantin wanita, dan secara bersamaan prosesi pasangan bertukar cincin dan calon mempelai wanita menyerahkan hadiah sebagai balasan sebagai calon mempelai pria. Akibat pergeseran waktu, budaya, dan kepraktisan perkawinan, saat ini ketiga prosesi tersebut disederhanakan dengan menggabungkan ketiganya. Sekaligus saat ini proposal dan keterlibatan Tenghun ataupun Sanggit digabungkan menjadi satu untuk mempermudah pernikahan menganut tradisi budaya Tionghoa. Jadwal acara yang melihat dari hari, tanggal, bulan, dan jam telah ditentukan sebelumnya sesuai saran dari loya atau loya selama lahap persiapan. Kain untuk perayaan ini berwarna merah. Merah melambangkan keceriaan, hajatan, sekaligus lambang kebahagiaan calon mempelai dan kedua keluarga. Warna merah juga disisipkan di setiap pernikahan. 7 hadiah yang diberikan oleh calon pengantin pria dan setiap ornamen serta hiasan di rumah calon mempelai wanita tempat dilangsungkan pertunangan. Prosesi Tenghun dimulai saat neonang, keluarga calon pengantin pria, dan bingkisan yang biasanya dibawa dengan tandu oleh 2 orang yang ditunjuk oleh Beonang telah tiba. Beonang akan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria dan akan menginformasikan kepada keluarga mempelai wanita tentang niat mereka untuk melamar pengantin wanita. Saat lamaran diterima, prosesi akan dilanjutkan oleh ke Sanggit. Prosesi hadiah yang dibawa oleh calon mempelai pria diberikan kepada mempelai wanita dan diletakkan di atas meja atau ruang yang telah disediakan. Hadiah ini harus diberikan dalam jumlah genap dan biasanya dibuat dalam 2 paket karena dibagikan secara terpisah untuk keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Berikut ini adalah penyerahan bingkisan yang harus dibawa oleh calon mempelai pria, yaitu makanan kaleng seperti jamur, kacang polong, babi, dan lainnya. Seperti seorang pria siap menghidupi istrinya dan memiliki hubungan yang langgeng, buah-buahan seperti jeruk, mandarin yang melambangkan keberuntungan, apel melambangkan keberuntungan atau keberuntungan, sedangkan pir melambangkan rezeki besar atau anggur berarti diberi banyak keturunan dan lain-lain. Jumlah buah pun harus segenap minimal 6 karena angka 2 terlalu sedikit, sedangkan angka 4 menandakan kesialan ataupun kematian. Biasanya setengah dari buah-buahan dikembalikan ke keluarga pria. Anggur yang berarti pria cukup dewasa untuk mengalami pahit dan manisnya kehidupan rumah tangga. Manisan jeruk melambangkan manisnya kehidupan kerja keras yang mengikuti proses penanaman buah jeruk hingga mengolahnya menjadi manisan. Ini menandakan bahwa masa depan kedua mempelai semanis selera manis sejeruk setelah mereka berdua bekerja keras ataupun berjuang. Ini juga menyiratkan harapan bahwa kedua mempelai akan terus bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang manis dan bahagia. Sepasang lilin berwarna merah menandakan sebuah lampu yang melindungi calon mempelai negatif segala pengaruh dari negatif. Lilin ini biasanya bercorak naga dan burung pionik atau burung saat mengembalikan hadiah. Salah satu pasang lilin diambil oleh keluarga calon mempelai wanita dan dipasangkan lainnya dikembalikan kepada keluarga calon mempelai pria. Teliau, permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, kutu, dan wijen. Artinya rumah tangga kedua calon pengantin akan selalu semanis rasa teliau. 2. Tanda undangan tercetak. Undangan ini akan dibagikan kepada pengantin wanita secara berkelompok, kemudian sisanya untuk pengantin pria. Jumlah uang di amplop tidak dimasukkan ke dalam pasungan saat membawa hadiah pertunangan, tetapi dipegang oleh calon pengantin pria untuk diberikan kepada orang tua mempelai wanita. Besarnya biasanya sudah ditentukan sebelum oleh orang tua atau wali calon pengantin untuk membiayai pekerjaan
kerja keras kedua orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan kedua mempelai. Daging babi, kepala kaki atau babi kalingan. Kehadiran babi merupakan simbol atau tanda suatu perayaan rumah tangga. Mereka yang tinggal di bawah satu atap dan membentuk keluarga menyiratkan mengungkapkan secara tidak langsung melindungi untuk menutupi atau melindungi dari paparan cedera, kerusakan, atau kehancuran. Selain barang-barang di atas, pengantin pria juga diperbolehkan membawa hadiah tambahan berupa perlengkapan untuk calon mempelai wanita seperti kosmetik, tas, sepatu, dan sandal, baju tidur, dan perhiasan. Barang tambahan ini merupakan bukti simbolis bahwa calon pengantin pria dapat memenuhi semua kebutuhan sanang pengantin. Langkah selanjutnya adalah keterlibatan Bionang berbicara kepada calon pengantin dan meminta mereka untuk melakukan prosesi tukar cincin sebagai simbol ikatan antara kedua calon pengantin. Usai tukar menukar cincin, wanita biasanya akan memberikan hadiah kepada pihak mempelai pria yang juga telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan ornamen pita merah. Barang-barang ini disebut keceng yang akan dimasukkan ke dalam koper dan akan dibawa ke rumah pengantin pria. Keceng terdiri dari kiaceng atau peralatan menjahit berisi jarum, 5 benang berbagai warna, dan kain putih peniti. Ciateng merupakan lambang harapan agar kedua mempelai senantiasa terikat awet dan terawat. Lampu minyak atau lentera, 1 set teko dan cangkir untuk hangte, sebuah cermin sepasang penggemar, sebuah wadah atau baskom untuk somin cewi, sepasang boneka lelaki dan perempuan, sebuah sisir sandal, panci, sepasang handuk besar berbentuk angsa, 2 handuk kecil atau somin cew. Hadiah pertunangan kangceng dimasukkan ke dalam koper dan akan dibawa ke rumah pengantin pria. Calon pengantin wanita diharapkan mengikuti keluarga mempelai pria untuk mengatur keceng di kamar untuk kedua pengantin. Tradisi pernikahan Cina. Dalam tradisi Tionghoa hanya memiliki salah satu acara utama, yaitu kangte. Kangte akan diadakan di 2 tempat, baik di rumah pengantin perempuan maupun laki-laki, sebagai rumah alternatif bagi mempelai yang sedang berduka karena energi positif akan nikah harus lepas dari energi negatif, dari kesedihan atau kehilangan bagian keluarga. Sehari sebelum pernikahan di rumah pengantin wanita, alkoiming atau opening swan, sebuah ritual untuk menghilangkan bulu-bulu halus di wajah untuk mengungkap kecantikan mempelai wanita dilakukan. Saat fajar, sebelum pengantin wanita mulai berdandan, dia akan mulai dengan 7 bunga dan maco daun-daun. Tradisi ini dikenal sebagai sawin dan ini bertujuan untuk keluar dari kesialan, mengusir roh jahat, menolak bala bantuan, dan membuat pengantin wanita aromatik dan bersinar. Setelah sawi cuy, pengantin wanita akan dirias dan akan mengenakan pakaian pengantin berwarna putih. Putih mencerminkan kedua mempelai yang saat ini memasuki hari-hari baru dan itu juga berarti kesucian. Selanjutnya, Bionang akan mengajak mempelai pria berdoa 4 penjuru dan bersujud 3 kali di depan pintu sebelum memasuki rumah mempelai wanita sebagai simbol untuk menghormati dan memohon restu dari dewa dan leluhur. Saat mempelai pria memasuki pintu, ia dilarang melangkah, menyentuh, dan tersandung batas antara lantai dalam 2 lantai luar. Ini memperbesar menjauh dari nasib buruk dalam pernikahan. Kang Bionang termimpin acara utama pernikahan yang disebut pesta teh atau hangte. Akan ada 2 kursi di tengah ruangan, 1 sir gelas dan 1 teko berisi teh manis. Tradisi kangte bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga dan tradisi ini hanya penutuala ataupun orang tua yang dapat berpartisipasi kangte ini. Misalnya kakek, nenek, ayah, dan ibu, kakek atau laki-laki dari pengantin lelaki, perempuan yang sudah menikah, paman, bibi, dan sejenisnya. Sedangkan untuk saudara kandung yang lebih muda atau lebih dari mempelai punya ataupun laki-laki. Begitu pula bagi saudara laki atau perempuan dari kedua mempelai belum menikah, dilarang ikut serta kangte akan pengantin perempuan dan memberikan mereka gunting sebagai gantinya yang mereka sebagai permintaan maaf karena melanggar pernikahan. Setelah kangte selesai, Bionang akan meminta pengantin wanita untuk membawa barang dan keperluannya yang telah diatur ke dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengantin wanita akan membawa koper berisi baju, uang, emas, dan tas kecil berisi 5 koin. Dilihat
status sosial yang tinggi. Semakin banyak makanan yang disajikan kepada acara tersebut, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Tamu undangan yang datang ke resepsi harus mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau sekaligus mengisi buku tamu pengantin. Mereka diajak menikmati hidangan. Setelah itu, upacara pemotongan kue pengantin akan dilanjutkan untuk kemudian dilanjutkan dengan acara pelemparan bunga. Jika diinginkan oleh kedua mempelai, pengantin akan memberikan hadiah kepada orang yang mendapatkan buket bunga pengantin. Acara terakhir biasanya berfoto bersama dengan tamu undangan dan keluarga besar. Post tradisi, pernikahan setelah resepsi usai, pengantin baru bisa harus melaksanakan beberapa ritual atau tradisi penting bagi hari pertama setelah pernikahan dan resepsi kedua mempelai. Baskom, menyiapkan baskom berisi air serta dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom berisi air tersebut nantinya akan digunakan pengantin untuk membasuh muka dan kaki mertuanya. Aktivitas ini disebut soiminjoy. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut, dan artinya mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencintai dan merawat orang tua suaminya. Oke guys, gimana? Menarikkan budaya pernikahan etnis Tionghoa ini? Terima kasih telah menyaksikan video aku. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam pembuatan video ini, aku mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.